Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang logaritma. Di sini sudah Ibu masukkan apa itu definisi dari logaritma, yaitu misalkan A dan B elemen real. A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih besar dari 0, dan C adalah rasional, maka A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Jadi dari perpangkatan ini bisa dirubah ke logaritma ya, atau logaritma bisa diubah jadi perpangkatan. Jadi di situ sudah jelas A log B sama dengan C, itu berarti A pangkat C sama dengan B. Di mana A ini disebut sebagai basis. Nah, bilangan A ini dia bernilai antara 0 sampai dengan 1 atau A lebih dari 1. Jadi maksudnya A ini tidak boleh bernilai kurang dari 0 atau sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Jadi dia langsung lebih dari 1 atau antara 0 dan 1. Kemudian B ini disebut sebagai numerus. Numerus ini atau B ini harus bernilai lebih besar dari 0. Jadi kalau kurang dari atau sama dengan 0 itu tidak bisa disebut sebagai numerus. Dan C disebut sebagai hasil logaritma. Nah, berdasarkan definisi, Ibu berikan contoh ini nomor 1, 2 pangkat X sama dengan 5, ini adalah bentuk perpangkatan ya. Nah, ini bisa dirubah menjadi bentuk logaritma. Nah, yang tanda ada arah itu panah 2 itu dibaca sebagai jika dan hanya jika. Jadi bacanya 2 pangkat X sama dengan 5 jika dan hanya jika X sama dengan 2 log 5. Jadi dalam logaritma X itu merupakan hasil logaritma, 2 merupakan basis, dan log 5 itu yang 5 merupakan numerus. Nah, contoh kedua, 3 pangkat Y sama dengan 8. Ini dirubah jadi logaritmanya jika dan hanya jika Y sama dengan 3 log 8. Sama dengan yang di atas. Sama dengan yang nomor 1 ya. Kemudian yang ketiga, 5 pangkat Z sama dengan 3. Jika dan hanya jika Z sama dengan 5 log 3. Oke, sama semua ya caranya ya. Nah, di sini Ibu beri catatan. Untuk yang pertama, jika logaritmanya dengan basis itu dibaca sebagai Euler, bilangan Euler. Jadi bilangan Euler ini itu dia nilainya diperkirakan 2,718. Jadi kalau ditulis bilangan Euler ini log B, jadi dia bisa dirubah menjadi ln B. Ln itu dibaca sebagai ln B. Dan catatan yang kedua ini, bilangan pokok atau basis 10 ini bisa tidak ditulis ya. Jadi kalau tidak ditulis, misalnya 10 log A ini sama aja dengan log A. Nah, Ibu beri sifat-sifat dasar logaritma. Misalkan A dan N bilangan real, A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Maka nomor 1, A log A ini sama dengan 1. Jadi setiap, misalnya Ibu contohkan 3 log 3, ini sama aja ya, 3 dengan 3. Jadi 3 log 3 itu sama dengan 1. Nah, yang kedua ini A log 1 sama dengan 0. Jadi berapapun nilai A-nya dan jika dia numerusnya adalah 1, berarti hasil logaritmanya adalah 0. Oke, yang ketiga adalah A log A pangkat N. Ini sama dengan N kali A log A. Sama dengan N kali 1, karena A log A adalah 1 ya. Jadi N kali 1 sama dengan N. Nah, Ibu beri contoh 1, tulislah bentuk logaritma dari 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jawabannya 2 pangkat 5 sama dengan 32 ini adalah bentuk pangkat ya. Jadi kalau ditulis dalam bentuk logaritma, 2-nya ini menjadi basis,
32-nya adalah numerus, dan 5 adalah hasil logaritma. Jadi tulisannya 2 log 32 sama dengan 5. Yang kedua, tulislah bentuk pangkat dari 11 log 121 sama dengan 2. Jawabannya ini karena yang diketahui adalah logaritmanya 11 log 121 sama dengan 2, maka bentuk pangkatnya itu adalah yang tadi bilangan basisnya menjadi 11 pangkat 2 ya, dipangkatkan dengan hasil logaritma. Jadi 11 pangkat 2 sama dengan 121. Dan yang ketiga, hitunglah nilai logaritma dari 2 log 128. Ini jawabannya 2 log 128 ini adalah 7. Karena 2 dipangkatkan berapa hasilnya 128? Jawabannya adalah 2 dipangkat dengan 7. Jadi 2 log 128 sama dengan 7. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.